dan menguasai dirinya. Interiornya sangat besar. Sebuah ruangan yang cukup luas untuk menampung 100 orang dan masih tersisa. Atap yang sangat tinggi setinggi kamu memandang. Dinding yang putih, dihiasi dengan hiasan-hiasan emas yang bermacam-macam. Menggantung dari atap, barisan tempat lilin yang mewah yang terbuat dari perhiasan warna-warni yang memberikan kecemerlangan yang fantastis. Dari atap hingga lantai, total 41 banner raksasa dengan motif berbeda menghiasi dinding. Ada tangga sekitar 10 langkah di area yang paling dalam, dihiasi emas dan perak, dan di atasnya ada kursi tahta yang megah seperti dipotong dari kristal raksasa. Di dinding di belakangnya ada banner merak gelap yang besar bersulam dengan jubah perang guild. Ini adalah tempat terdalam dan terpenting dari Great Underground Tomb of Nazarick. Ruang tahta. Oh, bahkan Momonga merasa takjub dengan ruangan ini. Dia yakin bahwa skala kemegahannya adalah nomor 1 di seluruh Yggdrasil. Ruangan ini sangat sempurna hingga akhir. Momonga melangkah ke dalam aula. Ruangan itu sangat luas sampai bisa menelan setiap suara langkah kakinya. Lalu dia berputar dan memandang NPC wanita yang berdiri di samping tahta. Dibungkus pakaian berwarna putih murni. Dia adalah wanita cantik dengan wajah dewi. Sangat berlawanan dengan pakaiannya. Dia mempunyai rambut hitam kelam yang menggoda mengalir ke bawah hingga pinggangnya. Meskipun matanya yang berwarna keemasan terlihat aneh, dia tidak terbantahkan cantik. Tangannya yang ramping sedang memegang benda yang terlihat seperti tongkat. Dengan panjang 45 cm dan di pucuknya ada bola hitam yang melayang di udara. Momonga tidak lupa namanya. Namanya adalah Albedo, pengawas dari seluruh Guardian lantai dari Great Underground Tomb of Nazarick. Dia adalah NPC yang mengepalai 7 lantai Guardian. Dan itu artinya dia berada di tingkat teratas dari seluruh NPC di sini. Karena alasan itu dia diperbolehkan tetap berada di rang tahta. Momonga melihat Albedo dengan mata tajam dan bertanya-tanya. Aku tahu dia punya item kelas dunia. Tapi bagaimana dia bisa punya 2 sekarang? Di seluruh Yggdrasil, hanya ada 200 item kelas dunia. Masing-masing mempunyai kemampuan yang unik, dan beberapa di antaranya mampu menghancurkan keseimbangan game. Tentu saja, tidak semua item kelas dunia punya kemampuan yang merusak game. Namun, jika seorang player berhasil mendapatkan item kelas dunia, reputasi player tersebut akan naik hingga level tertinggi. Ain soal gaun punya 11 item ini, dan itu juga termasuk guild dengan item paling legendaris yang mereka miliki. Dibanding guild lainnya ada gap yang mencolok, karena guild yang mengincarnya hanya ada 3. Dengan persetujuan dari anggota guildnya, Momonga memiliki salah satu dari item terkuat ini. Yang lainnya tersebar di dalam Nazarick. Kebanyakan dari mereka tersimpan di dalam ruangan harga di bawah pengawasan para avatar. Hanya ada satu penjelasan bagaimana Albedo bisa memiliki harta yang rahasia tersebut tanpa diketahui Momonga. Itu pasti diberikan oleh anggota guild yang menciptakan dia. Ain soal gaun adalah guild yang mengambil suara terbanyak. Sangat terlarang bagi satu orang saja untuk memindahkan harta-harta yang dikumpulkan oleh setiap anggota seenak sendiri. Dengan muka sedikit tidak enak, Momonga berpikir untuk mengembalikannya. Tapi hari ini adalah hari terakhir. Dan setelah berpikir panjang bagaimana Albedo sangat disayangi oleh temannya, dia memutuskan untuk membiarkannya saja. Berhenti di sana. Setelah sampai di tangga beberapa langkah, dia menyadari langkah-langkah kaki yang mengikutinya. Momonga tersenyum pahit tentu saja. Ekspresi di tengkoraknya tidak berubah sama sekali. NPC tidak mengerti perintah apapun di luar dari yang diprogramkan sebelumnya. Kamu harus memberikan kalimat yang spesifik untuk memerintahkan mereka agar menerima perintah. Karena lupa, Momonga sadar bahwa sudah lama dia tidak memberikan perintah pada NPC di sini. Standby. Langkah kaki pun berhenti. Setelah Momonga memberikan perintah langsung, dia naik hingga di depan kursi tahta. Momonga menatap terang-terangan pada Albedo yang berdiri di sampingnya. Dia jarang berkunjung ke ruangan ini di masa lalu, jadi dia tidak pernah memperhatikan padanya sebelum ini. Aku penasaran apa pengaturannya. Yang hanya diingat oleh Momonga adalah peran Albedo adalah pengawas seluruh Guardian Floor dan dia adalah NPC dengan peringkat tertinggi di Great Underground Tomb of Nazarick.
Karena penasaran, Momonga mengoperasikan konsol dan menggunakan pengaturan detail dari albedo. Sebuah teks yang banyak dan rapat membanjiri penglihatannya. Panjangnya tidak sama dengan puisi epik. Kelihatannya dengan membaca semuanya saja bisa membuatnya terlewat dari waktu server dimatikan. Dengan perasaan seperti menginjak jebakan, wajah Momonga yang tidak bergerak mulai bergetar. Jauh di dalam hatinya dia ingin memarahi dirinya sendiri karena lupa kalau anggota yang merancang albedo adalah orang yang sangat teliti. Karena dia sudah mulai membaca, dia memutuskan untuk melihatnya hingga akhir. Tanpa memperdulikan isi yang sebenarnya, dia melewati dinding teks dengan cepat. Setelah melewati semua teks yang panjang, Momonga akhirnya mencapai bagian akhir dari pengaturannya. Tapi setelah membaca apa yang tertulis di situ, pikirannya langsung berhenti. Dia juga seorang nimfo. Dia kehabisan kata-kata. Apa-apaan ini? Momonga tidak bisa menahan kekagetannya. Karena ragu, dia membacanya berulang kali tapi tetap sama. Bahkan setelah beberapa saat memikirkannya, dia tidak bisa mendapatkan jawaban lain. Seorang nimfo, artinya hasrat seksualnya sangat besar. Setiap 41 anggota yang bertugas untuk pengaturan setidaknya satu NPC. Apa mungkin salah satu dari mereka memutuskan pengaturan seperti ini pada karakter mereka sendiri? Momonga bertanya-tanya. Mungkin dia bisa mendapatkan arti lain di balik itu setelah membaca seluruh teks. Tapi di antara anggota guild, memang ada orang yang akan muncul dengan pengaturan yang berbeda dan aneh itu. Salah satu dari orang itu adalah Tabula Smaragdina, yang menciptakan albedo. Ah, dia memang gila dengan kejanggalan dari sebuah karakter, ya Han. Meskipun begitu, bukankah itu sudah agak keterlaluan? Setiap NPC yang dibuat oleh anggota adalah salah satu dari warisan guild. Momonga merasa tidak enak dengan albedo, yang termasuk peringkat ke-1 di antara NPC, dengan pengaturan seperti itu. Apa boleh dirinya merubah NPC yang dibuat oleh anggota guild? Setelah memikirkan sejenak, Momonga akhirnya memutuskan. Ayo kita rubah. Sekarang, senjata guild berada dalam genggamannya. Dia benar-benar seperti seorang guildmaster. Seharusnya tidak apa jika dia ingin menggunakan hak prerogatifnya. Keraguan Momonga hilang dengan alasan logis bahwa dia seharusnya memperbaiki kerusakan dari anggota guildnya. Momonga menggerakkan tangan yang memegang tongkat. Biasanya dia butuh tool editing untuk merubah pengaturan. Tapi karena saat ini dia sedang menggunakan hak istimewa sebagai guildmaster, dia bisa mengaksesnya langsung. Mengoperasikan konsolnya, dia langsung menghapus sebuah kalimat. Ini jadi lebih bagus sekarang. Ketika melihat ruang kosong di pengaturan albedo, Momonga berpikir sejenak. Mungkin seharusnya aku meletakkan sesuatu di dalamnya. Tidak, itu adalah hal yang bodoh. Menertawakan rencana yang terbesit di otaknya, dia mengetikkan sesuatu pada keypad konsol. Sebuah kalimat tunggal, dia juga jatuh cinta pada Momonga. Wow, ini benar-benar memalukan. Dengan menutup tangan pada wajahnya, Momonga merasa sangat malu terhadap tingkahnya. Itu seperti memprogram kekasih ideal impiannya dengan plot cinta. Meskipun dia ingin menulis ulang lagi, dia memutuskan membiarkannya saja. Hari ini game ini akan berakhir dan perasaan malu ini akan segera hilang. Pada akhirnya, bagian yang dia hapus dan ditambahkan panjangnya sama. Jika ada bagian ruang kosong yang tersisa, Momonga akan merasa tidak enak dengan hal itu. Duduk di singgasana, merasa malu namun lega, Momonga melihat sekeliling ruangan dan melihat Sebastian dan para Might berdiri tanpa bergerak sama sekali. Meskipun mereka berkumpul di tempat yang sama, rasanya seperti terisolasi. Kurasa ada perintah seperti ini. Momonga teringat sebuah perintah yang tidak pernah dia gunakan di masa lalu. Dia menggenggam tangannya dan menarik ke bawah. Berlutut, albedo. Sebastian dan Pleiades berlutut berturut-turut. Semuanya sudah siap. Momonga mengangkat tangan kirinya untuk melihat jam hologramnya. 23, 55/48. Tepat di saat terakhir, mungkin GM sudah mulai menyebarkan berita dan menyalakan kembang api di luar. Tapi berdiri di dalam sini merenung. Benar-benar terisolasi dari dunia luar. Momonga tidak tahu
Momonga menyandarkan punggungnya ke singgasana dan melihat ke atap dengan pelan. Dengan pertimbangan bahwa ini adalah markas legendaris yang menghancurkan pasukan ekspedisi besar di masa lalu, Momonga mengira bahwa mungkin saja ada beberapa pemain yang mungkin mencoba untuk menginvasi Nazarik di hari akhir. Dia sedang menunggu, menerima tantangan terakhir sebagai seorang guildmaster. Meskipun dia mengirimkan email kepada teman-teman lamanya, hampir tak ada satupun yang muncul. Dia menunggu untuk menyambut teman-teman lamanya sekali lagi sebagai seorang guildmaster. Sekarang kita adalah sisa-sisa dari masa lalu. Momonga memikirkannya dalam hati. Guild sekarang seperti kerang yang kosong. Namun dia masih gembira selama ini. Matanya melihat bendera besar yang menggantung di atap. Jumlahnya adalah 41. Satu bendera setiap anggota guild. Masing-masing memiliki desain sendiri. Momonga mengangkat jarinya yang kurus dan mengarah pada salah satu bendera. Aku. Lalu dia menggerakkan jarinya ke bendera selanjutnya. Yang itu adalah milik salah satu dari Ain Soal Gauns. Bukan. Salah satu dari pemain terkuat Yggdrasil. Pendiri guild yang dulu mengumpulkan 9 orang pertama. Ochmi. Selanjutnya dia menunjuk bendera dari orang yang bekerja sebagai profesor dari universitas di dunia nyata. Dan juga orang tertua di Ain Soal Gaun. Si Juten Suzaku. Jarinya bergerak lebih cepat dan semakin cepat, menunjuk bendera milik salah satu dari 3 orang anggota cewek Ain Soal Gaun. Azuki Mochi. Momonga mengucapkan nama pemilik bendera dengan lembut. Meromero. Peroroncino. Simmering Teapot. Tabula Smaragdina. Takemi Kazuchi. Variabel Talisman. Mengingat nama-nama dari 40 temannya bukanlah perkara yang sulit bagi Momonga. Nama-nama temannya sangat lekat di otaknya. Momonga bersandar lagi. Ya, memang menyenangkan. Di samping biaya bulanan, Momonga menghabiskan hampir seperti gaji bulanannya untuk pembelian tunai. Memang pendapatannya tidak tinggi. Hanya saja dia tidak punya hobi lain. Jadi dia menghabiskan sebagian besar uangnya untuk Yggdrasil. Game ini memiliki sistem di mana pemain bisa membayar sebuah biaya untuk berpartisipasi pada sebuah lotre untuk memenangkan item langka, dan Momonga menghabiskan sebagian besar uangnya untuk ini. Setelah beberapa kali pengeluaran, dia berhasil mendapatkan banyak item langka. Tapi setelah mendengar salah satu anggota guildnya berhasil memenangkan lotre hanya dengan uang makan siangnya, Momonga merasa iri. Karena setiap anggota Ain Soal Gaun adalah anggota aktif dari sebuah organisasi, setiap orangnya menghabiskan uang untuk membelinya. Tapi Momonga berbeda jauh dengan yang lainnya. Dia sangat kecanduan. Pergi berkelana memang menarik, tapi berkelana bebas dengan teman-temannya adalah hal yang paling menyenangkan. Bagi Momonga yang tak punya teman atau anggota keluarga lagi di dunia nyata, ingatannya ketika dia menghabiskan waktu dengan temannya di Ain Soal Gaun adalah yang hanya dia miliki. Hari ini, guild tersebut akan hilang. Dengan hati penuh penyesalan dan kacau, dia memegang tongkat dengan erat. Momonga hanyalah orang biasa. Dia tidak punya kekuatan finansial atau koneksi yang bisa merubah kenyataan ini. Dia hanya bisa menunggu waktu yang semakin habis bagi semua pemain di server. Jam hologram menunjukkan waktu pukul 23.57. Server akan berakhir pada pukul 0. Waktu semakin habis. Dunia virtual ini akan kembali ke dunia sehari-hari. Ini memang jelas. Manusia tidak bisa hidup di dunia virtual. Jadi semuanya akan pergi suatu saat cepat atau lambat. Besok aku akan bangun jam 4 pagi. Aku harus segera tidur setelah server dimatikan. Jadi pekerjaanku tidak terganggu besok. 23, 59 banding 35, 36, 37. Momonga menghitung detik dengan pelan. 23, 59 banding 48, 49, 50. Momonga memejamkan matanya. 23, 59 banding 58, 59. Dengan jam yang menunjukkan detik-detik akhir, dia menunggu akhir dari dunia fantasi ini. Lalu akan dipaksa keluar. 0, pukul 0, 1, 2, 3, titik. Momonga membuka mata. Dia tidak kembali ke kamarnya. Dia masih duduk di ruang singgasana di dalam Yggdrasil.
Apa yang terjadi? Waktunya benar. Saat ini dia seharusnya sudah dipaksa keluar dari server yang mati. Pukul 0.38. Waktu sudah lewat dari yang ditetapkan dan kelihatannya ada jika sistem tidak error. Tidak mungkin ini salah. Momonga melihat sekeliling dengan bingung. Mencari sebuah penjelasan. Apa mereka menunda penghentiannya? Atau mereka memutuskan untuk tidak jadi mematikannya sekarang? Banyak penjelasan yang datang ke otaknya. Tapi tak ada satupun yang kelihatannya benar. Penjelasan yang mungkin adalah adanya penundaan penghentian server karena ada error pada sistem. Jika itu masalahnya, GM seharusnya membuat statemen tersebut saat ini. Momonga segera mencoba menemukan berita apapun tentang shutdown dari channel chat. Tapi tiba-tiba berhenti. Tak ada tampilan kontrol. Apa? Meskipun Momonga merasa tidak tenang dan bingung, dia juga sedikit kaget dengan ketenangannya. Dia mencoba semua fungsi yang digunakan di game, Forced System Access, Chat, Call GM, Logout dan lain-lain. Tak ada yang berhasil. Kelihatannya seperti dihapuskan dari sistem. Apa yang terjadi di sini? Kemarahannya keluar dan menggema di ruangan tahta lalu hilang. Kejadian seperti ini terjadi di hari terakhir, di mana semuanya seharusnya sudah berakhir. Apakah para pengembang sebenarnya menipu semua orang? Suara Momonga terdengar marah dan dia merasa frustasi karena tidak menerima akhir yang hebat. Biasanya, tak ada respon dari kemarahannya itu. Namun, apakah semuanya baik-baik saja, Ten? Momonga. Pertama kalinya Momonga mendengar suara wanita yang manis seperti itu. Meskipun dia kaget, Momonga mulai mencari sumber suara. Ketika dia menemukan siapa itu, dia pun terdiam tak bisa berkata apapun. Suara itu berasal dari seorang NPC, dia adalah Albedo. Part 3.